Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Mario Suripati. Hari ini saya akan memberikan sedikit ringkasan ya tentang 3 materi, yaitu peraturan perundangan keselamatan pertambangan, kemudian pertemuan keselamatan pertambangan, safety meeting, dan safety accountability atau tanggung jawab sebagai pengawas operasional pertama. Ya, ini kira-kira wajah saya. Tutup lagi. Nanti saya kan ngasih ringkasan-ringkasannya aja. Nanti bapak-bapak di akhir ini kita akan diskusi ya, tanya jawab. Oke, saya dahului dengan pendahuluan. Indo Training merupakan perusahaan jasa K3 dan perusahaan lembaga pelatihan kerja ya, yang memiliki izin resmi di Kementerian Tenaga Kerja dan SDM dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi di Kalimantan Timur. Materi POP ada 8 unit kompetensi. Nah, jadi unit kompetensi ini merupakan suatu bagian dari suatu profesi ya, atau bagian dari suatu aktivitas kerja. Nah, kalau di BNSP itu nanti ada sertifikasi untuk profesi. Ada juga sertifikasi untuk aktivitas kerja. Jadi sama modelnya. Kalau profesi itu nanti dibagi atas beberapa unit kompetensi. Aktivitas kerja juga dibagi dalam atas beberapa unit kompetensi. Nah, di BNSP itu ada yang namanya SKKNI, atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Lalu ada yang namanya SKK, Standar Kompetensi Khusus. Nah, POP termasuk SKK, Standar Kompetensi Khusus. Kenapa dibilang khusus? Karena ini khusus hanya berlaku di industri pertambangan. Dan ini juga dikelola oleh Kementerian SDM langsung. Jadi kalau yang mau ikut POP ini harus mendaftar dulu, nama-namanya masuk ke Kementerian SDM. Kalau nggak masuk ke Kementerian SDM, langsung ke BNSP nggak tercatat, nggak resmi. Jadi nanti nama bapak-bapak ini terdaftar di Kementerian SDM dan terdaftar juga di BNSP. Nah, itu yang untuk SKK, Standar Kompetensi Khusus. Ada lagi SKI, Standar Kompetensi Internasional. Jadi BNSP juga mengakui standar-standar internasional, cuman memang masih jarang ya. Nah, jadi ada SKKNI, ada SKK, ada SKI, Standar Kompetensi Internasional. Ada lagi yang namanya cluster. Nah, kalau cluster ini dia mungkin suatu standar kompetensi kerja atau standar kompetensi aktivitas kerja atau standar kompetensi profesi, tapi ngambilnya dari satu unit kompetensi, ngambilnya dari SKKNI yang A, terus yang B diambil satu, yang C diambil gitu, jadi digabung, jadi campuran istilahnya. Jadi bukan satu SKKNI khusus. Nah, ini namanya cluster. Ya. Jadi ada 4 istilah untuk standar kompetensi profesi atau standar kompetensi kerja di BNSP. Bisa lewat SKKNI, bisa lewat SKK ya khusus, bisa SKI internasional, bisa juga cluster. Nah, kalau POP termasuk SKK, standar kompetensi khusus, karena hanya berlaku di industri pertambangan. Oke, untuk POP, pengawas operasional pertama. Ini ada 8 unit kompetensi. Ya, jadi ada 8. Yang pertama, peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan.
Yang kedua, tugas dan tanggung jawab POP. Yang ketiga, safety meeting. Yang keempat, investigasi kecelakaan. Yang kelima, identifikasi bahaya, pengendalian risiko. Yang keenam, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Yang ketujuh, inspeksi K3 pertambangan. Yang kedelapan, job safety analysis atau JSA. Hari ini kita akan bahas peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan, tugas dan tanggung jawab POP, dan safety meeting. Jadi silakan disimak. Lalu kalau ada yang kurang ngerti dicatat ya. Nanti selesai ini kita akan buka materi tanya jawab. Materi ini saya sampaikan juga di K3 umum tadi ya. Maka saya lupa nih ganti. Ini ada materi apa? Sekarang kita masuk BNSP dan standar. BNSP adalah Badan Standar Indonesia. Jadi BNSP ini mengeluarkan standar-standar kompetensi untuk para pekerja Indonesia ya. BNSP juga mengeluarkan standar-standar kompetensi untuk pekerja-pekerja asing yang mau bekerja di Indonesia. BNSP ini juga badan resmi ya, langsung di bawah presiden. Jadi pelaporannya dia langsung ke presiden. Dan sertifikat BNSP ini berlogo Garuda. Jadi kalau kita mau lihat standarnya tentu dia lebih tinggi daripada sertifikat Kemenaker, Kementerian SDM maupun kementerian lainnya. Karena dia berlogo Garuda. Jadi benar-benar lambang pemerintahan Republik Indonesia ya. Nah, BNSP ini juga memang badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menguji dan mengeluarkan sertifikasi profesi yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah agar semua pekerja di Indonesia ini diakui kompetensinya. Jadi badan yang mengakuinya adalah BNSP. Nah, untuk mendapat pengakuan BNSP harus melalui suatu uji kompetensi. Nah, atau uji portofolio. Jadi cara pengujian di BNSP ada dua jenis, uji portofolio dan uji kompetensi. Kalau pekerja sudah pengalaman dan ada bukti-bukti pengalamannya lengkap, dia bisa ikut uji portofolio. Jadi nanti asesor hanya akan mengecek portofolionya, apakah ini benar-benar milik yang bersangkutan. Ya. Dan kalau memang ini benar-benar milik yang bersangkutan dan semua bukti pengalaman kerjanya sesuai dengan kompetensi yang diambil, maka dia akan dikatakan kompeten. Jadi itu namanya uji portofolio. Yang kedua, kalau pekerja belum pengalaman atau sudah pengalaman tapi tidak memiliki bukti-bukti untuk pengalamannya tersebut, maka untuk ujinya dinamakan uji kompetensi. Jadi pekerja yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan, ya. Seperti bapak-bapak di sini, nanti wajib dikeluarkan sertifikat pelatihan dari Indotraining. Tanpa itu, bapak-bapak tidak akan bisa dikatakan kompeten, karena itu bukti bahwa bapak-bapak kompeten sudah memiliki pendidikan dan pelatihan. Jadi ada dua tolok ukur di BNSP, pengalaman, ya itu ujinya uji portofolio, dan yang kedua pelatihan, ya itu buktinya dari sertifikat. Nah, di sini rata-rata kita pakai jalur sertifikat ya, jadi berdasarkan pendidikan dan pelatihan. Jadi walaupun bapak-bapak nanti kalau memang punya portofolio lengkap, nggak usah ikut materi training sini, is okay. Dia nggak akan diuji kompetensi, dia hanya dilihat bahwa benar pengalamannya
berdasarkan portofolio yang sudah dikumpulkan. Jadi gitu ya. Nah, standar. Standar adalah suatu ketetapan yang dijadikan acuan untuk suatu hal. Contoh, standar ukuran kertas A4, F4, ukuran kuarto sudah ditentukan ukuran panjang dan lebarnya. Jadi itu udah standar. Mau Anda ke Amerika, ke Kutub Utara, ke Jepang, ke Cina, ke Afrika, ini yang namanya kertas A4 sama itu ukurannya. F4 sama, ya nggak ada berubah-berubah. Lalu standar, ini standar untuk barang ya. Nah di Indonesia ada badan standar namanya Badan Standarisasi Nasional atau BSN. BSN ini mengeluarkan sertifikasi, sertifikatnya disebut SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi kalau untuk standar technical atau standar produk barang ya, dan jasa itu pakai BSN ya dengan produknya SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi kalau orang kan bukan barang. Nah, jadi untuk orang khusus dibuat satu badan lagi namanya BNSP. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini untuk sertifikasi orang, bukan barang. Jadi bedakan ya. Standar kompetensi pekerja ditentukan lewat SKKNI, SKK, atau SKI. Tidak memenuhi standar artinya belum mendapat pengakuan akan kualitas barang atau kompetensinya ya untuk orang. Ya kalau bapak-bapak udah pengalaman nih, udah hebat, jenius suatu bidang. Tapi kalau nggak punya sertifikat kompetensi ya sama aja nggak ada pengakuan ya kan. Kalau ngelamar sana ngelamar sini tetap harus diuji dulu. Kecuali udah ada sertifikat BNSP umpamanya. Itu berarti udah pengakuan badan yang sah. Ya, berarti itu layak dikatakan sudah kompeten. Jadi itulah gunanya sertifikat kompeten ya. Karena berarti kita diakui oleh badan yang sah. Dan pengakuan ini berlaku secara nasional. Nah, BNSP juga sertifikatnya diakui se-Asia Tenggara karena sudah kerjasama dengan badan standarisasi profesi di negara-negara Asia Tenggara. Jadi sertifikat BNSP ini diakui di Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Singapura. Kedepannya BNSP mungkin akan kerjasama sehingga mencakup Asia dan akhirnya seluruh dunia. Karena konsep semua seluruh dunia ini mengarah kepada satu standar. Jadi nanti kemana-mana kita akan ditanya sertifikatnya. Kalau nggak punya susah untuk cari kerja di negara lain gitu ya. Jadi ini kedepannya ya semuanya sudah serba standar. Kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kumpulan kemampuan untuk suatu profesi atau melakukan pekerjaan dalam profesi tersebut yang diakui oleh suatu badan standar yang terakreditasi. BNSP terakreditasi ya, diakui secara internasional. Kompetensi bisa didapat pekerja melalui pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Pengalaman adalah yang terbaik, diuji melalui uji portofolio. Ya. Itu berkas-berkas dokumen sebagai bukti telah melakukan suatu pekerjaan atau dokumen pengakuan pihak ketiga terkait pekerjaan tersebut. Pendidikan dan pelatihan adalah cara mendapatkan kompetensi yang lain. Diuji melalui uji kompetensi, yaitu menguji pengetahuan, knowledge, dan keterampilan, skill peserta uji. Kemudian, cara kompeten melalui diklat baik oleh lembaga diklat ya. Jadi saya sarankan kalau ikut melalui uji kompetensi, maka yang diuji nanti adalah knowledge-nya ya, pengetahuannya dan skill-nya. Skill nanti diuji mungkin lewat simulasi, lewat penjelasan cara melakukan sesuatu. Jadi harus tahu dan paham benar. Jadi diharapkan membaca seluruh materi terkait kompetensi, dibaca, dipahami, disimulasikan dalam pikiran untuk prakteknya. Lalu berlatih menjawab soal. Jadi kalau bisa, Bapak membuat soal-soal ya, terkait materi yang bersangkutan ya. Semua materi ada 8 unit kompetensi. Lalu berlatih menjawabnya. Hal ini akan meningkatkan knowledge secara cepat.
Jadi lebih cepat kita kalau berlatih menjawab soal daripada menghafal. Apalagi kalau orang tua ya, daya hafalannya itu sudah jauh berkurang dibandingkan anak-anak. Jadi mendingan berlatih menjawab soal. Kemudian mendengarkan materi yang disampaikan oleh instruktur ya, seperti saya sekarang ini ringkasan materi saya berikan. Lalu bertanya kepada instruktur untuk hal-hal yang sudah dibaca namun belum dipahami. Kemudian mengulang membaca, mengulang menjawab soal-soal, karena pengulangan adalah cara menguasai knowledge dan skill yang efektif. Ada sebuah peribahasa juga mengatakan pengulangan adalah induk ilmu pengetahuan. Jadi jangan lupa diulang-ulang. Kemudian untuk menghadapi uji kompetensi, siapkan fisik dan mental ya saat uji kompetensi dan percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri, mungkin apa yang sudah diketahui hilang semua saat menghadapi asesor ya. Apalagi kalau asesornya agak serem-serem gitu kan. Udah hilang semua tuh apa yang ada di kepala. Tapi di sini jangan takut. Kita akan berikan pengulangan gratis ya. Ada contoh kemarin satu orang peserta dia nggak lulus, kemudian diikutkan pada angkatan berikutnya, nggak lulus juga paginya, akhirnya sore diulang lagi dan akhirnya lulus juga. Jadi itu karena nervous aja, padahal dia sudah pengalaman. Kompetensi di bidang keselamatan pengawasan pertambangan. Nah ini kalau POP ya, ini pengawasan. Berarti Bapak ini calon pengawas. Pengawas beda dengan pekerja lapangan. Pekerja lapangan mungkin harus menguasai teknik skill ya. Sedangkan Bapak ini teknik pengawasan. Jadi akan berbeda. Nah, disinilah dituntun untuk mendapatkan konsep-konsep apa yang harus diawasi. Walaupun teknik pengawasannya mungkin kalau saya perhatikan nggak ada dibahas nih teknik pengawasan, cuman fokus kepada bidang-bidang apa yang harus diawasi. Nah, pengawasan. Kalau mau jadi pengawas, berarti harus tahu apa, siapa, kenapa, bagaimana sesuatu yang diawasi. Ya kan? Kalau kita nggak ngawasin seorang pekerja, terus kita nggak tahu pekerjaan itu pekerjaan apa, kita nggak tahu SOP-nya, celaka sudah pengawas kayak gitu. Apa yang mau diawasin? Kita mengawasi berarti kita sudah tahu standarnya. Sehingga kita akan bandingkan kenyataan yang kita lihat dengan standar acuan. Jadi Bapak-Bapak sini harus tahu standarnya ya, harus tahu regulasi peraturan perundang-undangan, harus tahu apa itu safety meeting, harus tahu apa itu job responsibility, accountability Bapak-Bapak, harus tahu regulasi perlindungan lingkungan, harus tahu HIRA, IBPR, identifikasi bahaya. Nah, jadi sini fokusnya ini. Mengenai teknik pengawasan memang nggak diajarin. Intinya kalau kita sudah punya knowledge, ya tahu standarnya, maka kita bisa ngawasin. Ya. Kita akan membandingkan antara standar atau acuan dengan apa yang kita lihat. Nah, kalau terjadi ketidaksesuaian, berarti itu adalah satu temuan. Ya. Bapak-bapak akan bisa lihat, kalau itu akan mengarah kepada fatality, ya itu harus segera di-stop pekerjaannya. Karena anomali atau penyimpangan daripada standar atau acuan atau SOP itu akan berakibat fatal. Ya, nanti langsung lihat, wah ini kayaknya akan mengarah kepada insiden, langsung hentikan pekerjaannya. Itu hak dari pengawas. Lihat, kalau nggak akan mengarah kepada fatality, ya oke diteruskan, cuman ditegur ya, perbaiki cara sikap maupun cara kerjanya. Itu pengawas. Jadi harus punya knowledge dan ya skill juga lah, skill mengawasi gitu. Harus bisa membandingkan ya, membandingkan apakah ini temuan atau bukan. Kemudian kompetensi keselamatan pertambangan bisa didapat melalui pengalaman mengerjakan pekerjaan di pertambangan ya, dengan konsep keselamatan pertambangan atau melalui pelatihan. Bidang-bidang kompetensi K3 ada yang umum,
berlaku universal, ada khusus pertambangan, dan ada untuk khusus migas. Jadi sebenarnya K3 itu sudah diberikan haknya kepada pertambangan dan migas. Itu lewat PP nomor 19 tahun 73. Jadi pertambangan dan migas sekarang menyelenggarakan sendiri K3-nya. Namun ada juga hal-hal yang perlu diadopsi dari Kemnaker ya. Karena Kemnaker menurut amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 70 adalah benar-benar yang diberikan wewenang untuk mengawasi diberlakukannya K3 di Indonesia. Oke, itu pendahuluan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Peraturan Keselamatan Pertambangan. Oke. Jadi untuk Peraturan Keselamatan Pertambangan ngacunya juga tetap ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dasar hukum K3 ya, atau mengenai keselamatan keselamatan kerja. Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 bukan K3 tapi K2. Istilah K3 sendiri baru muncul tahun 73 ya. Tahun 73 saat pemerintah mengeluarkan PP nomor 19 tahun 73 mengenai kewenangan atau hak khusus dari pertambangan untuk menyelenggarakan sendiri K3-nya. Ini pertama keluar itu sampai sekarang Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu bukan K3, K2 ya, keselamatan kerja. Nah, ini peraturan keselamatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba atau mineral batubara. Kemudian ini PP 19 tahun 73, pengawasan K3 di bidang pertambangan. Lalu keluar permen yang terbaru ya, permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Jadi di permen ini mencabut Kepmen 555 yang terkenal itu ya, Kepmen 555 tahun 1995 tentang K3 pertambangan. Jadi sekarang K3 pertambangan itu, Kepmen 555 itu sudah tidak berlaku. Nah, untuk juklak-juknisnya, dulu kan itu dijadikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk K3 pertambangan. Sekarang juklak-juknisnya ini pakai Kepmen ESDM 1827 tahun 2018 tentang pedoman teknik pertambangan yang baik. Jadi semua hal-hal yang ada di Kepmen 555 ada di sini. Ya, dengan ada beberapa tambahan juga lainnya. Ya, nanti kalau ingin menguasai regulasi peraturan pertambangan, baca-baca nih semuanya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, PP Nomor 19 tahun 73 tentang pengawasan K3 di bidang pertambangan, Permen SDM Nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Lalu Kepmen SDM 1827 tahun 2018 tentang pedoman teknik pertambangan yang baik. Nah, di sini mengenai peraturan keselamatan pertambangan, nanti mungkin banyak pertanyaan mengenai istilah-istilah ya. Yang kita tinjau sekilas.
regulasi-regulasinya mungkin sudah bapak-bapak baca-baca. Ya ini KTT ya. Jadi KTT harus ada di apa? Di pertambangan. Karena kalau sebelum owner tambang itu punya KTT, tambang itu belum boleh beroperasi. Ya, risikonya tinggi. Nanti siapa yang mau diminta pertanggungjawaban juga kalau ada apa-apa. KTT dibantu oleh petugas yang bertanggung jawab ya. Nanti ada pengawas operasional dan ada pengawas teknis. Pengawas operasional bertanggung jawab atas K3 pertambangan ya, jadi orangnya. Kalau pengawas teknis bertanggung jawab atas KO pertambangan atau keselamatan operasional pertambangan, jadi peralatan dan instalasi teknisnya. Nah, dua-duanya bertanggung jawab ke KTT. Ya, ini pengawas operasional bertanggung jawab pada KTT untuk keselamatan pekerja tambang ya, melaksanakan inspeksi, pengujian, pemeriksaan, tapi fokusnya pada keselamatan pekerja. Kalau kepada peralatannya itu tugas dari pengawas teknis. Kemudian bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan padanya, membuat dan menandatangani laporan. Nah, ini bedanya ini pengawas teknis ya. Dia fokusnya kepada peralatan. Buku tambang wajib ada, karena buku tambang itu adalah komunikasi antara KTT dengan inspektur tambang atau kepala inspektur tambang. Ya, ini disahkan oleh KAIT, sekarang istilahnya KAIT ya, belum saya ganti. Kepala Inspektur Tambang. Nanti beri nomor, disimpan di kantor KTT, lalu duplikatnya ada di KAIT. Filosofi dasar keselamatan pertambangan. Keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman dan selamat sehingga dapat dicapai suatu hasil yang optimal dan bebas dari segala risiko dan bahaya. Itu keselamatan kerja. Kalau keselamatan pertambangan, definisinya adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan. Jadi ada dua, keselamatan pertambangan, K3 pertambangan dan KO pertambangan. Nah, kalau K3 ini untuk menjamin keselamatan dan kesehatan dari para pekerjanya ya. KO pertambangan ini segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, pengaman instalasi, kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknis, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Nah, ini istilah kriteria kecelakaan tambang. Jadi ini ada di Kepmen 555 yang sudah dicabut, namun sekarang ada di Kepmen 1827 ya, tahun 2018. Jadi kriteria kecelakaan tambang itu benar-benar terjadi. Kalau nggak ada bukti benar terjadi, ya bukan namanya kecelakaan tambang. Kemudian ada bukti cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT, ya tamu mungkin. Ini akibat kegiatan usaha pertambangan ya, pada jam kerja dan dalam wilayah kontrak karya, kontrak pertambangan, dan ini PKP 2B ini untuk batubara. Jadi sekarang semuanya sudah diganti istilahnya, istilah masih di Kepmen 555. Sekarang IUP, IUPK, dan IUJP ya. IUP itu izin usaha pertambangan, lalu izin usaha pertambangan khusus ya untuk smelter, dan kemudian kalau jasanya izin usaha jasa pertambangan. Terus ada IPR, izin pertambangan rakyat. Jadi sorry ya, saya belum ganti ini wilayah IUP atau IUPK atau ya IUP IUPK aja.
Lalu penggolongan cedera. Nah, penggolongan cedera di pertambangan ini ada ringan, ada berat, ada mati. Ya. Ringan itu maksudnya adalah mungkin dia harus istirahat dan tidak bisa masuk kerja antara 1 hari sampai dengan 3 minggu. Ringan tuh ya. Kalau berat, berarti tidak masuk bekerja lebih dari 3 minggu. Atau cacat tetap, atau cedera retak tulang ya, baik lengan, kaki, kepala, punggung, pinggul. Atau mati. Istilah mati ini meninggal dalam waktu 24 jam atau kurang setelah terjadi kecelakaan. Ini nih. Ini dihafal-hafal aja, seperti nanti tanya oleh asesor gitu. Kemudian statistik kecelakaan tambang. Ini ada tingkat kekerapan kecelakaan atau frekuensi rate. Lalu tingkat keparahannya namanya severity rate. Semuanya dalam 1 juta jam. Ini nanti data kecelakaan tambang dari KTT dikirim ke KAIT ya, paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender. Berarti kira-kira bulan Januari sudah dilaporin. Nah, ini rumusannya. Untuk frekuensi rate atau FR, jumlah korban kecelakaan dibagi jumlah jam kerja kali 1 juta. Kalau SR atau severity rate, jumlah hari hilang kali dibagi jumlah jam kerja kali 1 juta. Ini 1 juta ini sebenarnya konstanta aja. Kalau di Amerika nih FR-nya dalam 250.000 jam. 250.000. Nanti hasilnya ini nggak ada satuannya. Contoh, tahun lalu terjadi 100 korban kecelakaan. Perusahaan itu punya 1.000 pekerja. Jadi 100 dibagi 1.000 pekerja kali, nah, dalam 1 tahun itu pekerja, ya, kan standar Kemenaker itu ada 40 jam per minggu. Kalau setahun kan ada 52 minggu. 2 minggu jatah cuti, hak cuti. Berarti kerja efektifnya 50 minggu. Maka 40 jam kali 50 minggu sama dengan 2.000. Jadi satu pekerja itu rata-rata 2.000 jam kerja per tahun. Nah, ini jumlah jam kerja berarti kalau 1.000 pekerja, 1.000 kali 2.000 sama dengan 2 juta. Jadi tadi kalau jumlah korban kecelakaan 100, 100 dibagi 2 juta kali 1 juta. Berarti ini 06 habis, yang 2 juta 06 habis, 100 bagi 2 kali 1 sama dengan 50. Udah 50 aja, nggak ada embel-embelnya lainnya, nggak ada satuannya. Ya, itu FR. SR, ini jumlah hari hilang. Jadi nanti dihitung. Dari 100 orang itu apa aja yang celakanya. Kalau ujung jari kelingking, kalau nggak salah 100 hari. Kalau ujung jari jempol, kalau nggak salah 300. Ini standar dari BPJS ya. Kemudian kalau telinga satu hilang, kalau nggak salah 600. Sebelah mata 1.800. 2 buah mata dalam satu kejadian 6.000. Kalau meninggal juga 6.000. Nah, nanti itu jumlah hari hilangnya dari 100 korban kecelakaan itu dihitung, dijumlahkan ada berapa. Ya. Dijumlahkan ada berapa. Umpamanya ada 30.000. Berarti 30.000 dibagi 2 juta kali 1 juta. Sama dengan 30.000 bagi 2 sama dengan 15.000. Nah, SR-nya sama dengan 15.000 itu nggak ada satuan, 15.000 aja udah. Kalau kejadian berbahaya, contohnya ini, mesin pengangkut roboh, terbalik, rusak, tabung bertekanan meledak, terjadi hubung pendek ya, atau tegangan lebih disebabkan kebakaran, ledakan, ya, menyebabkan kegiatan terhenti lebih dari 24 jam, atau kebocoran bahan berbahaya, atau kendaraan pengangkut bahan berbahaya terbalik, dan lain-lain. Ini kejadian berbahaya. Maksudnya, kalau tidak ada korban, ya, korban jiwa, namanya kejadian berbahaya. Kalau udah ada korban jiwa,
Nanti namanya insiden atau eksiden. Ketentuan melapor. Kecelakaan bersifat ringan dilaporkan bagian keselamatan kerja untuk didaftar dalam buku kuning, yaitu buku kecelakaan. Yang nantinya juga dilaporkan kepada KAIT oleh KTT. Kalau kecelakaan bersifat berat, mati, dan kejadian berbahaya dalam cepatnya ya, atau sesegera mungkin kepada KAIT oleh KTT. Kepada KAIT. Penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Nah, untuk penyelidikan kecelakaan, tempat kejadian perkara atau tempat kecelakaan kerja tidak boleh dirubah dan peralatan yang terlibat tidak boleh diperbaiki. Kecuali mungkin untuk memberikan pertolongan kepada korban. Ini maksudnya kalau korban kejepit sama peralatan yang dipakainya, jadi jangan diangkat atau dimana, nggak boleh. Ya harus ditolong dong korbannya. Ya. Makanya ada kecualinya, kecuali untuk memberikan pertolongan. Kemudian sangat perlu untuk kepentingan kepekerjaan hanya dapat diubah dengan persetujuan KAIT, ya, KAIT, Kepala Inspektur Tambang. Kemudian penyebab langsung kecelakaan, ya, yang paling utama itu TTA, tindakan tidak aman, ternyata 88%, dan kondisi tidak aman, KTA. Nah ini kecelakaan ini ada faktor pribadi atau faktor pekerjaan. Ini menurut teori domino S.W. Henry, ini adalah penyebab dasar ya. Nah ini penyebab langsung. Penyebab dasar faktor pribadi ini dihafalin aja, mungkin ada masuk nanti tanya asesor. Contoh tindakan tidak aman ini. Kondisi tidak aman contohnya ini. Lalu ini masih teori S.W. Henry ya. S.W. Henry itu orang asuransi. Dia hidup, waktu dia bekerja tahun 1925, ditugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja untuk menyelidiki tentang konsep kecelakaan kerja. Karena dia perusahaan tempatnya bekerja, perusahaan asuransi, ingin mengadakan pembiayaan untuk kecelakaan kerja. Maka S.W. Henry melakukan penelitian 5 tahun, keluarlah teori-teori gunung es, teori piramida, teori domino ya. Nah, teori gunung es ini maksudnya menyatakan bahwa kalau terjadi kecelakaan kerja, maka yang terlihat itu kelihatannya kecil, cuma segini. Tapi yang nggak terlihat itu sebenarnya sangat besar ya. Ini yang sering tidak disadari oleh pengusaha atau perusahaan, sehingga mereka menganggap remeh kecelakaan kerja. Padahal itu sangat merugikan. Jadi lebih baik tindakan preventif ya, mencegah kecelakaan. Karena kerugiannya ini bisa 53 kali lebih besar daripada yang terlihat. Housekeeping yaitu kerapihan tempat kerja ya. Biasanya pakai cara Jepang 5S. Prinsip 5S. Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Ya. Pemilihan barang, kerapihan, kebersihan, kelestarian, kedisiplinan. Nah ini memilah-milah barang, kerapihan, pembersihan, kelestarian, kedisiplinan. Juga dalam penempatan material harus diperhatikan barang-barang simpan dari kemungkinan jatuh. Lalu peliharalah tempat berjalan agar selalu bebas dari tumpukan barang. Untuk pembuangan sampah dan material mudah terbakar, segera buang kotoran ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi biasanya ada 3 jenis sekarang ya. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah metal. Buang sampah yang berminyak karena solvan, oli, atau bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tertutup. Sampah-sampahnya sampah B3, bahan berbahaya dan beracun.
APD. APD langkah pengendalian terakhir ya. Kalau di teori pengendalian resiko dia adalah pengendalian terakhir. Jadi APD ini ada pelindung kepala, pelindung mata, muka, pendengaran, pernafasan, tangan dan lengan, kaki, dan pelindung tubuh ya, atau pakaian pelindung. Pelindung kepala, safety helmet, pelindung mata ya, safety Google atau pakai visor untuk mengelas. Untuk pendengaran, standar dari Kernagher ini 85 desibel akustik. Di atas ini sudah harus memakai alat pelindung telinga karena bisa merusak pendengaran. Jadi kalau sampai 90 dBA ini hanya boleh bekerja terkena paparan maksimal 4 jam. Kalau 85 ini boleh sampai 8 jam ya. Standar waktu kerja normal. Jadi setiap kenaikan 5 dBA itu berkurang setengahnya. Jadi kalau 95 dBA hanya boleh terpapar 2 jam. 100 dBA hanya boleh terpapar 1 jam dan seterusnya. Ya, ini harusnya 85 ya. 85 boleh terpapar 8 jam. Nah, untuk perlindungan pendengaran bisa pakai earplug atau earmuff. Earplug itu lebih murah, ya. Cuman perlindungannya antara 20 sampai 25 desibel akustik. Kalau earmuff itu lebih mahal, itu kayak orang rekaman ya, rekaman musik. Itu perlindungannya antara 35 sampai 50 desibel akustik. Cuman juga orang kalau bekerja pakai earmuff itu mengganggu pergerakan dan jadi yang paling banyak dipakai di lapangan adalah earplug ya. Tinggal masukin ke telinga. Ya, ini earplug bisa mengurangi sampai 25 dBA. Untuk pelindung tangan ada untuk melindungi dari bahan kimia, bahaya biologi ya, kuman-kuman atau makhluk-makhluk hidup lainnya, goresan, gesekan atau dari panas atau suhu. Pelindung kaki. Nah, biasanya yang fast moving ini pelindung kaki ya. Juga termasuk sarung tangan katun. Pelindung kaki ini karena ada masa berlakunya, biasanya 2 tahun dia sudah harus diganti. Karena bahannya langsung rusak sendiri gitu kan. Pakaian pelindung untuk melindungi tubuh. Kemudian masker untuk melindungi pernafasan. Seperti sekarang yang lagi rame ya wabah virus corona. Ini biasanya orang pakai masker N95 buatan Triple N. Ada standarnya N95. Nah, ini juga ada namanya SCBA ya, Content Breathing Apparatus. Jadi SCBA ini dipakai kalau tempat tersebut selain mengandung udara beracun, juga kadar oksigennya rendah. Jadi dengan memakai SCBA kita memakai suplai oksigen sendiri, jadi tidak tergantung udara luar. Sehingga walaupun udara luar oksigennya di bawah 20% ya dari kandungan udara keseluruhan. Kandungan normalnya kan 21%. Itu tidak akan mengganggu kita karena kita pakai tabung pernapasan sendiri ya, suplai udara oksigen sendiri. Jadi APD untuk penilaian terakhir ya, perlindungan resiko. Nanti dipakai sesuai dengan jenis bahayanya. Kemudian APD ini sebenarnya kan personal.
Jadi nggak bisa tuker-tukeran atau ganti-gantian pakai ya. Kalau punya kita ya punya kita aja gitu, nggak usah dipinjem-pinjemin. Pencegahan penanggulangan kebakaran. Nah, harus dipahami bahwa api itu harus ada 3 hal ini. Harus ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar. Apabila salah satunya nggak ada, maka tidak akan ada api. Itu sifat dari api. Ya. Makanya untuk membuat pemadam kebakaran, orang berusaha untuk menghilangkan salah satu dari 3 hal ini. Ya. Kalau mau oksigennya dihilangkan, berarti contohnya adalah CO2. Ya. Jadi gas CO2, karena gas CO2, sifat oksigen, dia itu apabila gas-gas lain naik, ya, volumenya, maka yang turun itu oksigen. Kandungan di udara oksigen 21%. Nitrogen 78%. Gas-gas lainnya hanya 1%. Tapi kalau dalam peristiwa kebakaran, yang naik itu CO2 kan? Karena biasanya kalau api itu membakar akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, seandainya karbon dioksida naik sampai 5%, yang turun itu bukan nitrogen, tapi oksigen. Jadi oksigen dari 21 kurang 6, 16%. Makanya orang kebanyakan kalau peristiwa kebakaran itu mati karena asphyxia atau kehabisan napas. Karena mereka terasa tercekik karena kekurangan oksigen. Jadi itu sifat dari oksigen. Jadi kalau gas-gas lain naik, yang turun dia, bukan nitrogen. Padahal nitrogen lebih banyak kan. Kemudian Indonesia memakai standar NFPA ya, National Fire Protection Association, di mana kita memakai ada 4 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kelas itu benda padat non-logam, B itu cair dan gas, C listrik, dan D logam. Nah, kalau untuk di gedung-gedung kita kebanyakan pakai yang dry powder ya. Dry powder itu bisa untuk ABC. Kemudian untuk peralatan deteksi kebakaran, ini ada yang memakai deteksi asap, smoke detector, deteksi panas, deteksi cahaya, flame detector. Ini contoh-contoh gambarnya. Nah, ini biasa di gedung-gedung ya. Jadi kayak di hotel-hotel kan kita kadang-kadang sering tanya, smoking, non-smoking. Kalau smoking, berarti nanti di situ yang dipakai mungkin flame detector ya, atau heat detector. Jadi apabila suhunya naik karena kebakaran, dia langsung berfungsi nih. Langsung berfungsi, dia melepaskan, membuka katup hidran sehingga air keluar. Kalau di kamar yang non-smoking, itu pakai smoke detector. Non-smoking, kalau kita ngerokok langsung dia berfungsi ya, deteksinya. Prinsip dasar pengamanan kebakaran yang paling utama adalah perlindungan keselamatan jiwa, kemudian harta benda, baru perlindungan informasi, proses, dan yang keempat lingkungan hidup. Ini langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi kebakaran ya. Intinya jangan panik. Kalau kita di gedung ya langsung pecahkan itu, ada tempat untuk bunyikan alarm ya, supaya alarm kebakaran gitu. Pastikan aliran listrik, gas, dan aliran bahan bakar. Karena biasanya nanti tim pemadam kebakaran datang, mereka kan pakai air, jadi diambil dari hidran. Itu pernah ada yang terbakar karena kurang koordinasi dengan PLN, saluran listriknya belum dimatiin sehingga listriknya mengalir lewat air, setrum.
Pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Nah, ini juga wajib dikuasai oleh para pekerja ya di pertambangan. Pertama yang harus dikuasai adalah penekanan jantung paru atau resusitasi jantung paru. Atau kalau bahasa Inggrisnya CPR ya, Cardiopulmonology Resuscitation. Karena korban yang pingsan itu berarti dia nggak mendapat oksigen, atau korban yang tidak bernafas, tidak mendapat oksigen. Nah, kalau manusia nggak dapat oksigen, yang rusak itu otaknya. Jadi otak maksimal 4 menit ya, itu namanya golden time. Itu dia nggak dapat oksigen. Kelima, dia mulai mengalami degradasi atau mengalami kerusakan permanen. Jadi kalau sampai lewat di atas 10 menit, itu mungkin otak sudah rusak permanen karena nggak dapat oksigen. Jadi itu penting sekali. Nah, kalau kita berikan penekanan ke jantung paru ya, atau resusitasi jantung paru, maka paru-paru akan berfungsi ya. Jadi seakan-akan paru-paru itu menutup, mengucup, mengembang, menutup, mengembang. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, paru-paru itu mengalirkan oksigen. Ya, oksigen mengalir melalui peredaran darah menuju jantung, dari jantung kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Orangnya kan nggak bernafas, tapi jantungnya masih berfungsi, masih bekerja. Kalau jantungnya berhenti ya mati. Jadi jantungnya kita gerakkan resusitasi jantung paru sehingga oksigennya agak kembang kempis, dia itu mengalirkan oksigen. Nah, sehingga nanti oksigen yang mengalir itu masuk ke jantung ya, ke pembuluh nadi, lalu nanti dari jantung yang tetap berfungsi ya, dia akan mengalirkan ke seluruh tubuh melalui juga sampai ke otak. Sehingga apabila kita memberikan pertolongan yang cepat, kita bisa menyelamatkan nyawa satu orang. Ingat, nyawa satu orang itu penting sekali. Jadi saat kita sebelum atau saat kita memberikan pertolongan, kita juga sudah kontak tim medis atau tim dokter perusahaan atau tim dokter lokal. Jadi sambil menunggu bantuan datang, kita tetap memberikan penekanan ya, penekanan resusitasi jantung paru. Kita terus tekan sampai si korban sadar atau pertolongan datang di medis, atau kita sudah kelelahan ya, yang sampai kita pula pingsan ya, jadi korban selanjutnya, kita berhenti dulu. Asal jangan lewat 4 menit ya. Kira-kira 1 menit istirahat, kita usahakan lagi untuk menekan lagi. Sehingga dia tetap mendapatkan asupan oksigen. Kalau dulu, itu memberikan nafas buatan. Ya. Nafas buatan juga bisa. Tapi resikonya ada ya. Kalau kita nggak punya alat plastik untuk melapisi, mungkin kalau korban punya penyakit ya, biasanya penyakit kuning atau penyakit lever itu berjangkit melalui ludah. Jadi hati-hati kalau nggak punya alat proteksi, nggak usah memberikan nafas buatan, karena penekanan jantung paru juga sudah cukup efektif ya, membuat paru-paru kembang kempis sehingga mengalirkan juga oksigen sampai ke otak. Nah, sebelum kita menolong korban, kita nilai dulu keadaan. Makanya namanya DRCAB ya. DR, danger. Lihat dulu ada bahaya nggak. R itu respon. Apakah korban sadar atau tidak sadar. Kemudian C itu sirkulasi ya. Denyut jantungnya masih ada nggak? Kalau denyut jantung udah nggak ada, berarti udah mati. Kalau dia masih ada, ya kita lanjutkan ke A, RW-nya. Apakah ada sumbatan di jalan nafasnya? Biasanya orang nggak bernafas karena ada sumbatan. Kalau ada sumbatan, kita segera usahakan untuk mengeluarkan sumbatan tersebut. Dan lalu C, baru sirkulasinya. CAB, breath-nya ya, pernapasannya.
Kalau dulu DRABC ya, RW dulu. Nah sekarang orang dibalik ya, karena ngapain meriksa jalan napas, lalu pernapasannya kalau orangnya ternyata denyut jantungnya udah nggak ada gitu. Jadi periksa dulu denyut jantungnya, circulation-nya. Baru periksa airway, baru periksa breath-nya, pernapasannya. Ya, cara menekan ya bisa ini. Kalau untuk bayi cukup 2 jari, anak-anak 1 tangan. Kalau dewasa 2 tangan ya. Jadi tekan sampai kira-kira 4 sampai 5 cm. Tapi jangan juga terlalu kuat, kasihan nanti tulang iganya, tulang dadanya patah ya. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan. Pelan juga nanti nggak ada pengaruh kepada paru-parunya untuk kembang kempisnya gitu. Ya. Ditekan seperti ini untuk orang dewasa ya. Tekan terus ya, supaya paru-parunya tetap kembang kempis. Nah ini titik penekanan, diambil 2 jari dari pertemuan tulang iga. Ya, lalu di sinilah agak sebelah kiri ya, itu yang ditekan. Ini memeriksa jalan nafas, airway-nya. Apakah ada sumbatan di kerongkongan? Karena kadang-kadang orang ketelan baso bulat-bulat itu nutupin tenggorokan ya, sehingga dia nggak bernafas, lalu pingsan. Ini kalau mau ngasih nafas buatan, ingat ya kalau ada peralatannya. Kalau nggak ada, mendingan cukup resusitasi jantung paru RJP, tekan aja. Ya, ini nanti bisa dibaca-baca lagi. Ya, sekarang model DRCAB. Dulu DRABC. Saya ingat sebelum 2010 DRCAB ya. Kita teorinya ngajarin ke orang. DRABC dulu. Kemudian izin kerja panas ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat menimbulkan percikan api ya. Jadi kita harus membuat work permit atau izin kerja. Kemudian jenis-jenis izin kerja, ada izin kerja panas atau hot permit, izin kerja di ruang terbatas untuk confined space, izin kerja ketinggian, working at height, izin kerja galian ya, dan izin kerja bekerja di air. Dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja lewat penyuluhan, safety talk, safety training, safety inspection, safety investigation, safety meeting, pemantauan lingkungan kondisi kerja, penyediaan alat-alat perlengkapan K3, organisasi K3, dan program K3 tahunan. Oke, materi pertama selesai. Kita lanjut ke safety accountability. Tanggung jawab pengawas operasional pertama. Nah, kalau SKKNI-nya kita lihat gini. Kalau tadi yang pertama SKKN-nya banyak sekali, itu mengenai teori definisi kecelakaan tambang. Jadi makanya kebanyakan hafalan. Jadi nanti dihafal-hafalin aja tadi materinya karena semuanya itu ada di SKKNI-nya ya, di unit kompetensinya. Nah ini kompetensi melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya ya. Itu pengawas operasional pertama. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau mau dibilang kompeten itu, pertama sikap, attitude, pengetahuan, dan keterampilan juga. Jadi nggak hanya pengetahuan dan keterampilan atau skill ya, knowledge, tapi juga attitude atau sikap.
Jadi biar kita jago, jenius, penuh keterampilan, tapi sikapnya buruk ya, itu nggak akan dikatakan kompeten. Nah, di elemen ini hanya ada 2 elemen kompetensi. Pertama, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengenai keselamatan pertambangan. Ini ada 2 juga kriteria unjuk kerja. Itu tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan pertambangan yang ada di area kerjanya dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, tugas sebagai pengawas sudah ada dijelaskan di regulasi ya, peraturan pertambangan. Kemudian fungsi dan peran sebagai pengawas operasional dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semua sesuai regulasi. Lalu yang kedua ini mengukur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Parameter pengukuran dijelaskan sesuai dengan standar perusahaan. Realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibandingkan dengan parameter pengukuran. Jadi sini pengawas operasional pertama bertugas langsung di lapangan ya. Kalau POM nanti bertugas mengawasi pekerja di lapangan plus pengawas operasional pertama. Kalau pengawas operasional utama nanti mengawasi pengawas operasional pertama dan pengawas operasional media. Jadi POP mengawasi pekerja tambang ya, dan area kerjanya. Ya. Itu benar-benar tugas pengawasannya. Nah, setelah dia mengawasi sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan, maka di sini ada safety accountability-nya. Nah, safety accountability ini target kerja. Umpamanya dari manajemen ditentukan dalam 1 bulan itu harus melaksanakan 10 kali safety meeting. Kemudian harus melaksanakan 10 kali inspeksi lapangan. Seandainya dia hanya melaksanakan 5 kali, berarti performanya 50% aja. Dia hanya melaksanakan 5 kali safety meeting, dia hanya melaksanakan 5 kali inspeksi K3 di lapangan. Jadi berarti dia nggak memenuhi accountability-nya. Apakah bulan depan dia harus menjadi 15? Nanti tergantung kebijakan manajemen aja seperti apa. Nah, itu namanya accountability ya. Jadi responsibility itu tanggung jawab. Accountability itu tanggung gugat. Tanggung gugat itu maksudnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati atau berdasarkan aturan. Jadi tanggung jawabnya adalah melaksanakan 10 kali inspeksi lapangan, 10 kali safety meeting. Ya. Itu tanggung jawab dia, dilihat dari kacamata dia. Lalu dari kacamata atasannya, itu akan melihat accountability-nya adalah 10 kali safety meeting dan 10 kali melakukan inspeksi. Kalau dia nggak lakukan itu, berarti dia di bawah performa. Nah, gitulah. Jadi atasannya bisa minta pertanggungjawabannya. Ini bagaimana kamu nih nggak mencapai target ya, nggak mencapai sasaran yang sudah ditetapkan ya, atau yang sudah kita sepakati. Nah, dia harus bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah diberikan SP atau diberikan hukuman lainnya, denda dari atasan dan seterusnya, itu mah tergantung kesepakatan atau tergantung SOP-nya. Jadi pengawas adalah penghubung antara pihak manajemen dengan pekerja atau bawahan. Untuk kebijakan perusahaan, bekerjalah seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan produksi yang tinggi namun tetap aman. Jadi pengawas merupakan first line supervisor yang bertanggung jawab atas ditaatinya peraturan dan perundang-undangan K3 di wilayah menjadi tanggung jawabnya. Lalu alasannya adalah karena pengawas selalu berada di tempat kerja mengetahui lapangan.
Dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi yang tidak aman dan tindakan tidak aman di tempat kerja. Dan dia mengetahui kasus kecelakaan dan kejadian berbahaya, serta mengetahui prosedur kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Ya ini, responsibility, tanggung jawab. Accountability, keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban ya, atau untuk dipertanggungjawabkan. Kewajiban pengawas operasional bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas keselamatan semua pekerja menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian, bertanggung jawab atas K3 dan semua orang ditugaskan, dan membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Ini sesuai regulasi peraturan perundang-undangan. Nah, ini kewajiban pengawas teknis. Ya. Ini terhadap peralatan lah tanggung jawabnya, ya, mesin, listrik, kemudian untuk investigasi semua mesin dan listrik ya, kalau perlu diperiksa, uji. Sama dia juga membuat dan menandatangani laporan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian. Kemudian dia merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan ya, preventive maintenance yang telah direncanakan. Jadi semua pengawas wajib melaksanakan pemeriksaan safety harian. Jadi ada tugas harian juga dari pengawas ya. Ada checklist hariannya. Kepala departemen memastikan program ini dilaksanakan dan pelaksanaan dapat berubah untuk bagian tertentu. Ini P2H ya, prosedur pemeriksaan harian. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua peralatan dan cara kerja aman, memastikan tugas yang diberikan telah dipahami, dan melakukan tindakan perbaikan terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, HTA dan TTA. Kemudian untuk standar pelaksanaannya, pada awal giliran kerja, pengawas melaksanakan inspeksi umum di area kerja. Ya. Semua area kerja termasuk jalan masuk, peralatan, area kerja, pemahaman SOP. Nah, jadi nanti mungkin dia tanya juga ya, tiap pekerja, bagaimana langkah-langkah kerjanya atau SOP-nya. Kemudian tindakan terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Jadi tanya juga tiap pekerja apa tindakannya untuk kondisi tidak aman ya. Contoh terjadi tumpahan oli atau tindakan tidak aman. Umpamanya dia lihat ada temannya tidak memakai APD. Jadi dari situ akan dilihat ya safety awareness dari pekerja yang ditanya tersebut. Kemudian pengawas mengisi lembar checklist pemeriksaan safety harian. Checklist diperiksa dan ditandatangani atasan. Kemudian dari departemen membuat file pemeriksaan. Jadi ini semua cara kerjanya ya. Semuanya akan saling berhubungan. Ini tanggung jawab, responsibility menjadi accountable. Ya, kalau ada targetnya kayak tadi saya bilang, tanggung jawab melakukan inspeksi dan kemudian safety meeting. Kalau ada angka-angka untuk targetnya, itu akan dari responsible menjadi accountable. Akan dilihat seberapa accountable-nya ya. Tadi saya bilang dari 10 menjadi hanya 5 dikerjakan, berarti dia hanya 50% aja accountable-nya. Berarti nanti bulan depan mungkin harus diperbaiki performanya. Ini contoh yang tadi saya bilang, safety talk-nya berapa kali, safety meeting, safety inspection-nya. Contoh, target 80, yang dikerjakan 60, berarti tercapai hanya 75%. Maka bobot accountable-nya ya tidak dikerjakan, ya, tanggung gugatnya 25%. Itu juga yang lain. Lalu yang lain juga dijumlahkan, sehingga hasilnya dia hanya dapat performanya 75,4. Dia harusnya dia dapat 100%, ini hanya 75,4.
Lalu angka 21 ini dari mana? Ini safety talk ini di targetnya 28. Jadi kalau dia mencapai 80, 80, 80, ya semuanya 240, dia akan dapat 28. Tapi dia hanya dapat 180. Berarti ini 180 per 240 kali 28. Hasilnya 21. Lalu ini dari target nilai 24, dia hanya dapat di sini. Ini kan harusnya 12 ya. Dia hanya dapat 8. Jadi 8 per 12 kali 24 dapatnya 16. Gitu juga di sini. Ini harusnya 60, dia hanya dapat 48, 48 per 60 kali 48. Sebenarnya hasilnya ini. Jadi semuanya dijumlahkan dapat 75,4, harusnya 100. Ini performanya. Nah, yang 24,6 itulah accountable-nya. Itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Fungsi dan peranan supervisor ya atau pengawas. Permasalahan umum supervisi, fungsi supervisor, peranan supervisor, dan wewenang supervisor. Permasalahan umum supervisi ya, supervisory responsibility, accountability, supervisory skill. Jadi masalahnya di tanggung jawab dan akuntabilitasnya. Seringkali tidak tercapai. Nah ini bagaimana cara penanganannya. Kemudian skill dari supervisornya sendiri ya. Itu mungkin yang perlu ditingkatkan. Peranan supervisor bisa dalam sini. Production oriented, employee oriented, dan safety oriented. Nah ini harus diseimbangkan oleh supervisor ya. Jangan dia terlalu production oriented sehingga mengabaikan hubungannya dengan karyawan, timnya, dan mengabaikan masalah safety. Tapi jangan juga dia terlalu mengedepankan hubungannya dengan timnya, sehingga mengabaikan produksi dan mengabaikan masalah safety. Nah, safety kalau bisa diutamakan, ya, tapi nggak melupakan hubungannya dengan timnya dan target produksi. Jadi harus bisa diatur-atur. Itulah bagaimana pengawas itu menyeimbangkan antara responsibility dan accountability-nya. Permasalahan umum dalam pengawasan ya. Ini tugas tanggung jawabnya tidak terinci jelas. Jadi ada banyak wilayah abu-abu yang mungkin penafsirannya jadi abu-abu. Atau jelas tapi tidak bertanggung jawab, nih orang masalah orangnya. Atau jelas dan kuantitatif ya ada angka-angka, ini namanya accountability. Dan ada evaluasi dan sanksinya. Kemudian untuk skill supervisor ini butuh knowledge ya, pengetahuan, skill, kemampuan, dan kemauan, attitude. Fungsi supervisor sebagai penghubung mediator antara manajemen dengan pekerja di lapangan, dan dia juga menjadi motivator bagi karyawan agar mau bekerja produktif dan bekerja dengan aman dan selamat. Ini peranan supervisor ya. Kalau production oriented, employee oriented, dan safety oriented. Untuk production dia harus juga melihat punya latar belakang pendidikan, mungkin teknik, dan menguasai perencanaan, memiliki kemampuan mengorganisasikan pekerjaannya dan sumber-sumber dayanya, dan mampu membuat pengendalian atau kontrol ya, dan mampu membuat report. Untuk orientasi pekerja, ini dia akan berhubungan dengan atasan, ini bawahan, atasan, dan teman sekerja, peers. Superior ini berarti dia atasan. Kalau subordinate ini dia di bawah, jadi bawahan, jadi punya atasan. Peers ini rekan selevel. Jadi peranan supervisor tadi sebagai subordinate. Subordinate ini artinya
Ya, dari sudut pandang dia, berarti di sini dia rupanya atasan ya. Dia harus mengerti yang lain, menjaga yang atas. Dia harus bisa menjadi penasihat ya atau pengajar, dan dia bisa mendelegasikan tugas. Understanding others, mengetahui kebutuhan bawahan dan atasan. Saling mempercayai, tidak a priori. A priori itu hanya mengandalkan pemahamannya sendiri, nggak peduli akan pendapat orang lain, itu namanya a priori. Jadi istilahnya egois lah gitu. Kemudian looking after, menjaga. Contoh looking after itu dia mengetahui bawahannya di mana berada ya, lokasi kerjanya, sedang melakukan apa bawahannya, lalu kondisi tempat kerja bawahannya, peralatan apa yang dipakai, dan keterampilan dari bawahannya untuk melakukan pekerjaannya, serta punya otoritas atau wewenang untuk alat atau kendaraan atau pekerjaan yang ditugaskan. Sebagai advisor atau instructor, dia mampu memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, pelatihan, dan koreksi terhadap bawahan. Nah, kalau fungsinya sebagai superior, dia harus loyal, punya kemampuan komunikasi, dan assertiveness ya, bisa dipercaya. Peers, atau dengan rekan selevel, harus ada kerjasama, terbuka, ya, saling mendukung, dan komunikatif. Wewenang supervisor mengatur anak buah, mengatur pekerjaan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menegur bawahan, dan menilai bawahan. 10 kunci supervisi K3. Pertama, penentuan standar operasi ya. Jadi harus ada standar operasionalnya. Perbaikan metode kerja, penempatan pekerja yang tepat, the right man, the right place, pembinaan dan pengawasan tugas, peningkatan K3, pemeliharaan lingkungan kerja, pemeriksaan K3, perbaikan dan pembetulan segera ya kalau ada masalah. Lalu yang ke-9, peningkatan kesadaran K3, dan yang ke-10, kreativitas untuk pencegahan kecelakaan. Oke, itu materi yang kedua. Kita lanjut ke materi ketiga. Safety meeting. Nah, ini unit kompetensinya ya. Jadi unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk elemen kompetensinya ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, menyiapkan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Yang kedua, melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Yang ketiga, mengevaluasi proses pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Dan yang keempat, menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Jadi di sini hanya kompetensi bagaimana melakukan pertemuan K3 atau safety meeting. Ini Bapak-Bapak harus bisa nih, ya, harus punya kompetensi untuk melaksanakan safety meeting. Yang pertama, buat persiapan ya. Ini rencana pertemuan ya, lalu topiknya, pesertanya siapa aja, lalu materinya, agendanya yang akan dibicarakan. Kemudian alat penunjang ya, seperti umpamanya ruangan,
kursi, meja, lalu mungkin ada LCD proyektor, komputernya dan sebagainya. Lalu metode presentasi, apakah mau pakai proyektor atau enggak, ya, pakai mic aja atau apa gitu lah. Kemudian urutan pelaksanaan disiapkan sesuai dengan topiknya. Jadi meeting plan-nya dibuat. Kemudian melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Jadi saat hari H-nya pelaksanaannya, prinsip pertemuan keselamatan pertambangan diterapkan sesuai dengan rencana yang telah disusun, ya, sesuai dengan meeting plan-nya, agendanya. Tahapan pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan dilakukan sesuai dengan rencana, ya. Jadi mungkin ada kata pembuka, ada sambutan dan sebagainya, atau mau langsung, ya, itu sesuai dengan meeting plan. Topik pertemuan keselamatan pertambangan dijelaskan sesuai dengan rencana. Jadi agendanya apa aja dijelaskan. Materi pertemuan keselamatan pertambangan digunakan sesuai dengan topik, ya, sesuai dengan agenda apa yang dibicarakan. Lalu ada kesimpulan, ya, dibuat sesuai dengan hasil pertemuan keselamatan pertambangan. Jadi nanti ada kesimpulan notulennya hasil pertemuan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi proses pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Jadi ini pembahasan dievaluasi sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Jadi evaluasi adalah melihat hasil pertemuan keselamatan pertambangan terhadap berjalannya, ya, fakta dari pertemuan keselamatan pertambangan tersebut. Kemudian penggunaan alat bantu dan fasilitas ruangan dievaluasi sesuai dengan rencana dan penggunaan waktu tiap urutan. Ya, nanti di meeting plan-nya, ya, bersama agenda-agendanya itu sudah dibuat jangka-jangka waktunya, sehingga nggak melebihi daripada waktu yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan. Jadi hasil-hasil keselamatan ini tindak lanjutnya, umpamanya sudah ada keputusan mengenai hal A, B, C, yaitu nanti siapa yang melaksanakan itu nanti itu namanya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut juga ada tenggang waktu ditentukan sesuai dengan rencana. Ada penanggung jawabnya. Kemudian kesimpulan pertemuan didistribusikan, ya. Jadi notulennya didistribusikan kepada semua peserta sesuai daftar hadir. Laporan pertemuan keselamatan pertambangan dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut dievaluasi sesuai dengan kesimpulan. Jadi nanti tindak lanjut dari ini dicatat juga dan dievaluasi. Hasil pertemuan keselamatan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaannya. Jadi dibuat arsipnya juga. Hasil tindak lanjut pertemuan keselamatan pertambangan didokumentasikan. Tindak lanjutnya juga hasilnya, ya, didokumentasikan atau diarsipkan juga. Ya, inilah hanya safety meeting, ya. Nah, di sini dikembangkan jadi safety talk, ya, group meeting. Group meeting itu ya untuk semacam brainstorming, ya, untuk mengumpulkan curah pendapat gitu. Jadi kalau menurut di sini satu kelompok kerja dipimpin pengawasnya itu namanya safety talk. Kalau satu kelompok atau lebih melibatkan pekerja maupun pengawas namanya safety meeting. Lalu kalau kelompok lebih besar melibatkan seluruh pengawas perusahaan namanya safety committee meeting. Ini dihafal-hafal aja menurut standar ini. Safety talk, safety meeting, safety committee meeting. Manajemen dasar pertemuan kelompok. Seseorang menerima informasi lebih cepat, menciptakan iklim kerjasama melalui partisipasi kelompok, membantu memberikan perhatian yang sama suatu informasi, memberikan kesempatan kepada pekerja meningkatkan kemampuan. Jadi pengawas ini sebagai pemimpin rapat, ya, untuk safety talk. Sebagai peserta rapat untuk safety meeting lainnya. Fungsi pertemuan kelompok. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja tentang tugasnya. Membantu identifikasi dan analisa masalah. Membangun penyelesaian masalah.
menstimulasikan diterimanya kebijakan, peraturan, dan prosedur kerja, mengurangi cedera kerusakan ya, dengan meningkatkan safety-nya, dan mengurangi produksi yang rusak dan pengerjaan ulang memperbaiki kualitas. Jadi dengan pertemuan kelompok ini, kita bisa berbagi ide, ya, men-share pengetahuan kita, sehingga akan ada peningkatan performa dalam perusahaan. Komunikasi. Faktor komunikasi itu merupakan kunci utama pertemuan kelompok. Komunikasi adalah apa yang kita katakan atau lakukan untuk memberi dan menerima pengertian. Komunikasi harus dilakukan dengan emosi dan perasaan yang melibatkan pengirim dan penerima, serta pembicara dan pendengar, serta penulis dan pembaca. Faktor komunikasi memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan program K3. Ini yang contoh komunikasi. Pekerja akan ingat hanya 10% kalau mereka membaca, 20% yang mereka ingat dari kalau mereka dengar, 30% dari yang mereka lihat, 50% kalau mereka lihat dan dengar, 70% kalau mereka katakan dan diskusikan. 90% yang mereka katakan dan lakukan tentang satu hal. Jadi pertemuan kelompok ini cukup efektif ya. 70%. Kalau ini sudah penerapan 90%. Dengan komunikasi yang baik, hubungan dan interaksi antara pekerja, pengawas, dan manajemen menjadi dekat, yang pada akhirnya akan diperoleh pemahaman serta motivasi yang sama. Nah, faktor-faktor komunikasi yang harus diperhatikan adalah mungkin informasinya hilang di jalan. Lalu faktor ketertarikan perasaan. Jadi kalau perasaan sudah bermain, inti dari komunikasi itu hilang. Faktor penggunaan komunikasi itu sendiri ya, apakah pada tempatnya atau enggak, dan alat bantu. Alat bantu itu mungkin bisa berupa teknologi ya, HP, laptop, dan sebagainya. Jadi nggak nyampe gitu apa yang disampaikan informasinya, hilang di jalan. Kalau perasaan ya, perasaan marah atau apa, atau mungkin berkomunikasi dengan lawan jenis, jadi bukan bicara pekerjaan malah bicara hal lain. Nah, ini. Dan penggunaan komunikasi itu sendiri ya, disadari atau enggak ya, sesuai dengan tujuan atau enggak. Dan alat bantu untuk komunikasi jarak jauh. Metode diskusi. Ada pakai ceramah dan diskusi, ada yang dengan tanya jawab. Ya. Diskusi apa? Kalau ceramah kan satu arah, diskusi dua arah, atau diskusi plus tanya jawab. Ada lagi yang ketiga, metode pro dan kontra. Metode ini digunakan terhadap topik yang mengundang argumentasi atau ketidaksetujuan peserta. Supervisor akan merangsang peserta untuk menyampaikan opini atau pendapatnya. Supervisor memihak akan mengurangi keberanian peserta. Jadi supervisor tidak boleh memihak. Kemudian metode diskusi kelompok kecil. Jadi nanti mungkin ada dibagi kelompok-kelompok kecil untuk membahas satu masalah. Ini juga salah satu metode yang cukup efektif ya. Nanti dari kelompok kecil gabung lagi, mereka akan presentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ini ringkasan yang saya buat ya. PKPT, Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana. Jadi ini semuanya yang ada di unit kompetensi tadi. Pertama menyiapkan pertemuan keselamatan pertambangan terencana, lalu melaksanakannya, mengevaluasinya, dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Sudah ada tadi yang di materi unit kompetensi dan elemen kompetensinya. Ini saya ringkas saja.
Jadi untuk presentasi rapat K3, nanti mungkin ada topiknya ya, waktunya berapa, pembicara, penulis rapat, ya, notulisnya, serta rapatnya siapa aja, tujuan rapat, ya, materi rapat, agendanya, metodenya apa, ya, apakah lecturer atau perkuliahan atau presentasi PowerPoint, lalu urutan rapatnya, meeting plan-nya. Ya, ini contoh ya, sudah diisi. Oke, jadi hari ini kita sudah bahas 3 materi, yaitu peraturan perundang-undangan, keselamatan pertambangan, dan dasar-dasar pertambangan. Yang kedua, kita sudah bahas mengenai accountability atau tugas dan tanggung jawab pengawas operasional pertama. Dan yang tadi kita sudah bahas pertemuan keselamatan pertambangan terencana atau safety meeting. Oke, sekarang saya buka untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat. Nanti ini rekamannya saya masukin di grup juga ya. Kalau ada yang belum hadir atau terlambat mungkin bisa buka. Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, nanti kita lanjut besok lagi jam 2, kita bahas lagi 3 materi selanjutnya ya. Dan sesuai yang diumumkan oleh Mbak Elis tadi, mungkin kita akan uji kompetensinya hari Minggu tanggal 17. Kecuali ada yang sudah disetujui satu orang karena alasan yang patut, dia ikut ujiannya di hari Jumat. Oke, sambil tetap komunikasi via WA Group. Nanti video ini mungkin saya masukkan ke YouTube. Dari YouTube ada linknya, nanti bisa dibuka. Kalau yang tadi terlambat, ikut, bisa dilihat lagi link di YouTube-nya, ya di WA Group. Dan kalau ada pertanyaan, nanti mungkin bisa didiskusikan juga di WA Group atau langsung japri aja ke saya atau Mbak Elis. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas perhatiannya. Sudah kita hampir 2 jam ini. Dan ketemu lagi Bapak-Bapak besok pada jam 2 siang WI kita atau jam 1 siang WIB atau jam 3 siang WIB. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore, Pak. Yang buat cowok, Mbak. Buat cowok. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat sore.